Raja Pedang, Jilid 18 Fs. 1. Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Hong Hong, ayahmu bersama kedua Susiok dan Sukowumu pergi turun gunung. Kurasa tak lama lagi, dalam beberapa hari ini akan datang. Di belakang sana ada seorang saudara-saudaramu, anak-anak dari kedua Susiokmu. Kau kesanalah bermain dengan mereka. Wajah Kua Hong tiba-tiba berseri gembira. Enci Bwe di situ. Ketika kakek itu mengangguk, Kua Hong lalu bangkit dan lari ke belakang melalui pintu samping. Koai Atong yang masih berlutut, memandang ke arah larinya Kua Hong, kemudian ia berkata, "Oh Tiang, perkenankan Ticu bermain-main di sini selama beberapa hari dengan Enci Hong." Lian Butojin tersenyum tetapi suaranya tegas ketika berkata, "Atong, kau boleh bermain-main dengan anak-anak itu di sini selama 3 hari. Tak boleh lebih dari 3 hari. Suhumu tentu akan menanti-nanti kembalimu." Sambil mengangguk-angguk Koai Atong lalu berlari gembira mengejar Kua Hong yang pergi menuju ke taman bunga di belakang kelenteng. Setibanya di taman bunga yang luas dan indah itu, Koai Atong melihat Kua Hong sedang bercakap-cakap gembira dengan 3 orang anak lain, yaitu 2 orang anak laki-laki yang tampan dan seorang anak perempuan yang cantik seperti Kua Hong. Biarpun Kua Hong tampak yang paling muda di antara mereka, namun jelas bahwa 3 orang anak-anak lain itu mengagumi dan menghormatnya, terlihat dari cara mereka itu mendengarkan kata-kata Kua Hong yang sedang menyombongkan semua pengalamannya yang hebat-hebat, tentu saja dengan tambahan di sana-sini, agar lebih serem dan menarik. Seperti kita telah ketahui, 3 ordin anak itu bukan lain adalah Tio Qi dan Tio Bwe, putra-puteri Tio Wan It, dan yang seorang lagi adalah Kui Lok putra tunggal Kui Teng. 3 orang anak itu masih berada di Hoasan menanti orang tua mereka sambil memperdalam ilmu silat di bawah asuhan Lian Butojin sendiri. Oleh karena Kua Hong adalah puteri dari orang pertama dari Hoasan Sieng, apalagi karena memang Kua Hong lebih sering dan lebih banyak merantau daripada mereka, ditambah lagi sifat yang lincah gembira, membuat 3 orang anak itu amat mengagumi Kua Hong. Tiba-tiba Kui Lok menudingkan telunjuknya ke arah seorang yang berlari-lari memasuki taman. Dari mana datangnya orang gila? Semua anak menoleh dan melihat seorang laki-laki tinggi besar berlari datang sambil tertawa-tawa. Pakaian dan sepatu laki-laki tinggi besar ini berkembang-kembang seperti yang biasa dipakai wanita. Tentu saja dia ini adalah Koai Atong yang amat gembira melihat taman bunga begitu indah dan di situ terdapat banyak teman bermain pula. Kua Hong tertawa. Dia bukan orang gila. Dia itulah Koai Atong yang baru saja kuceritakan tadi. Dia lihai bukan main, orangnya lucu dan pandai bermain-main. Hei, Koai Atong, kesinilah. Banyak teman di sini. Sambil berloncat-loncatan Koai Atong mempercepat larinya, congklang seperti seekor kuda besar. Wah, Enci Hong, aku senang di sini, banyak bunga indah. Osu tua itu sudah memberi izin kepadaku tinggal di sini selama 3 hari. Hore, kita bisa bermain-main sepuasnya. Tio Qi dan Kui Lok memandang dengan kening berkerut, sedangkan Tio Bwe memandang dengan perasaan agak ngeri dan jijik. Bagaimana mereka bisa bermain-main dengan seorang gila seperti ini? Tanpa mempedulikan sikap 3 orang anak yang lain itu, Kua Hong berkata gembira kepada Koai Atong, Atong, kau berkenalan dulu dengan teman-teman ini yang semua adalah orang-orang sendiri." Dia menyebut nama 3 orang anak itu seorang demi seorang. Dengan sepasang matanya yang berputaran, Koai Atong memandang 3 orang anak itu seorang demi seorang. Tio Bwe sampai melangkah mundur setindak saking ngerinya. Masa orang tua bermain-main dengan anak-anak? Tio Qi mencela sambil memandang tajam kepada Koai Atong, lah tidak percaya kepada orang tinggi besar ini yang menurut pandangannya tentu bukan orang baik-baik. "Benar, Kiko Kakaki. Aku pun tidak sudi bermain-main dengan dia." Kakek-kakek mau bermain dengan anak kecil. Tio Bwe memperkuat pendapat kakaknya. Akan tetapi Kui Lok tiba-tiba berkata sambil memandang Kua Hong, "Kalau adik Hong sudah menjadi temannya, mengapa kita tidak?" "Koai Atong, aku suka bermain-main denganmu." Tio Bwe menoleh kepada Kui Lok. Sepasang matanya berapi. Biasanya anak ini pendiam, akan tetapi entah mengapa, ia agaknya marah sekali kepada Kui Lok. "Kau memang selalu lain daripada orang lain. Tidak hanya tangan, juga pikiranmu." Wajah Kui Lok menjadi merah mendengar sindiran ini, lah maklum bahwa Tio Bwe menyindir tangannya yang kidal.
Hua Hong tertawa, sama sekali tidak marah karena temannya dicela. Dulu pun aku tidak suka, akan tetapi setelah melihat betapa lihainya Kuai Atong, dan betapa dia baik hati dan penurut, aku menjadi suka padanya. Kalian ini bertiga menghadapi tangan kirinya saja takkan mampu mengalahkannya. Dia lihai sekali, mungkin tidak kalah oleh ayah kalian. Bohong, seru Tio Bwe marah. Aku tidak percaya, kata Tio Qi penasaran. Kui Lok juga terpukul oleh ucapan Hua Hong itu, ragu-ragu, mengerutkan kening dan menggeleng-geleng kepala. Agaknya tak mungkin, akhirnya dia berkata. Kalian tidak percaya, kurasa, dua orang ayah kalian maju bersama masih tidak mampu melawan Kuai Atong. Kalian tahu, dia pernah menolong ayah dan bibi guru. Hebat sekali, penjahat-penjahat lihai dia kalahkan hanya dengan memutar-mutar tangan kiri seperti ini. Dengan lincah dan lucu Hua Hong lalu memutar-mutar tangan kiri beberapa lama sambil menggigit bibir, kemudian sambil berseru, mati. Tangan kirinya itu mendorong ke depan ke arah batang pohon besar yang tumbuh di situ. Beberapa helai daun pohon gugur dari tangkainya. En Chi Hong, kurang tenaga. Gerakanmu sudah cukup indah, tapi pukulan itu belum mengandung tenaga. Lihat begini Iho. Kuai Atong lalu memutar-mutar tangan kirinya seperti yang dilakukan Hua Hong tadi, menggerakkan tangan itu perlahan ke depan, ke arah pohon yang tadi. Hebat sekali akibatnya. Pohon yang jaraknya antara 2 meter dari tempat dia berdiri, tidak kelihatan goyang akan tetapi tiba-tiba semua daunnya rontok dari atas seperti hujan. Ketika semua anak memandang, ternyata bahwa pohon itu tiba-tiba menjadi gundul tak berdaun lagi. Hua Hong tersenyum girang dan bangga ketika melihat betapa Tio Qi, Tio Bwe, dan Kui Lok memandang dengan muka pucat. Bahkan Kui Lok meleletkan lidahnya saking heran dan kagumnya. Nah, bukankah dia hebat dan lucu? Kalau kalian berbaik kepadanya, kalian juga bisa mempelajari ilmunya, seperti aku. Kelak kita akan menjadi orang-orang yang lebih lihai daripada ayah. Bukankah hebat? Kata pula Hua Hong. Siapa bikin rontok semua daun pohon itu? Celaka, pohon itu akan mati. Seruan ini dibarengi munculnya 3 orang Tosu dari pintu taman. Ketika 3 orang Tosu itu melihat Kuai Atong, mereka makin marah. Mereka ini bukan lain adalah Tosu-Tosu yang tadi telah dirobohkan Kuai Atong. Seorang di antara mereka, yang matanya juling, melangkah maju dan menudingkan jari telunjuknya ke arah Kuai Atong sambil membentak. Orang gila ini berada di sini. Hong Hong, jangan biarkan dia di sini. Tentu dia yang merusak pohon itu. Celaka, Hoa sampai kedatangan iblis gila. Hua Hong melihat Kuai Atong cengar-cengir dan mengejek ke arah 3 orang Tosu itu dengan mulut dan mata dimain-mainkan, matanya melotot klerak-klerok dan mulutnya kadang-kadang dipencas-penceskan atau lidahnya dikeluarkan dan diulur ke arah 3 orang Tosu itu. Sambil menahan ketawanya melihat kenakalan Kuai Atong, Hua Hong cepat berkata, Samwi Supek Ua guru bertiga, harap jangan marah. Kuai Atong sudah mendapat perkenan Sukong kakek guru untuk bermain-main di sini selama 3 hari. 3 orang Tosu itu cemberut dan bersungut-sungut. Orang gila diperbolehkan mengacau taman, merusak bunga dan merusak watak anak-anak. Celaka, biarlah, Pinto aku akan berdoa selama 3 hari kepada para dewa agar supaya dia dikutuk. Kata Tosu bermata juling sambil mengajak teman-temannya pergi. Setelah menyaksikan ketihayan Kuai Atong, di dalam hati 3 orang anak itu timbul keinginan hendak mempelajari ilmu pukulan tadi. Kuai Atong, kau memang lihai. Ajarkan ilmu pukulan tadi kepadaku. Kata Kui Lok mendekati. Kami pun ingin mempelajarinya, kata Tio Qi dengan sikapnya yang masih angkuh. Tio Bwe diam saja akan tetapi diam-diam ia mengambil keputusan bahwa kalau semua orang mempelajari, ia pun takkan ketinggalan. Melihat betapa anak-anak itu semua sekarang suka kepadanya, Kuai Atong menjadi gembira sekali. Memang dia sudah tua, namun jiwanya memang tidak normal, sifatnya seperti kanak kahak yang tentu saja merasa bangga dan suka apabila anak-anak lain kagum kepadanya. Ia tertawa-tawa dan berkata, mau belajar, boleh, akan tetapi tidak mudah. Biarlah kita pergunakan pohon-pohon di taman ini sebagai lawan dalam latihan. Lihatlah baik-baik bagaimana gerakan tangan kiri, di mana letaknya tangan kanan dan bagaimana kedudukannya kedua kaki. Begini, Kuai Atong lalu memberi petunjuk yang diturut oleh 3 orang anak itu.
Mula-mula Tio Bwe masih malu-malu, akan tetapi kemudian melihat betapa Kwa Hong juga memberi petunjuk-petunjuk, ia menjadi tertarik dan ikut-ikut juga. Sudah bagus, sudah baik. Kalian cucu-cucu murid Hoa Sanpai memang berbakat, kata Koai Atong senang. Sekarang mari coba memukul pohon-pohon itu. Kalian lihat baik-baik. Koai Atong menghampiri sebatang pohon besar dan dengan sepenuh tenaga dia mendorong dengan gerakan pukulan Jing Tok Chiang. Akan tetapi pada saat itu, dari belakang pohon berkelebat bayangan orang dan di situ telah berdiri Lian Butojin, tangan kiri memegang tongkat bambunya sedangkan tangan kanannya diluruskan untuk menyambut dorongan tangan kiri Koai Atong. Atong, jangan merusak pohon, kata Tosu tua itu. Koai Atong yang berwatak kanak-kanak itu pada dasarnya bukanlah dari kalangan baik-baik, maka setiap kali dia dilawan, dia tentu akan mempergunakan kepandaiannya untuk mencapai kemenangan. Maka begitu dia merasa betapa pukulannya Jing Tok Chiang disambut oleh tangan kakek itu, dia mengerahkan tenaga dan melanjutkan pukulan itu dengan dorongan maut yang penuh hawa Jing Tok Chiang, racun hijau. Kedua tangan itu bertemu dan lengket. Tangan kiri Koai Atong berubah kehijauan. Akan tetapi Lian Butojin hanya berdiri tersenyum sambil memandang tajam, lah maklum akan watak seorang seperti Koai Atong yang tentu tidak jauh dengan watak guru anak tua ini, teman baiknya, Ban Tok Sim Giam Kong.